Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah Garut, dan juga santri yang berada di Jogja ya, Parihah Padrah ya, ini mahasiswa UIN Jogja, dan juga El Faiz, ini santri MBS Pleret ya, dan juga Muhammad Barir Fakih, ini santri dari Trans Science yang ada di Sragen ya, dan juga ini yang akan membacakan teks dalam kajian ini Teh Rani apa namanya? Rani Mardiani ya. Ini yang akan membacakan teks ya, yang ada di dalam kitab Fathul Qorib atau Matan Takrib ya, tegasnya. Sekarang sudah sampai halaman yang ke-15. Anda yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 15. Dan yang akan kita kaji pada pagi hari ini terkait dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat ya. Ya, coba silakan Teh Rani, nanti bergantian sama Teh Arianti ya. Silakan Teh Rani, teksnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Iya, wal mar'atu tukhalifur rajula. Wal mar'atu perempuan tukhalifur rajula berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya dalam 5 perkara. Ini nanti dihitung ya, yang 5 itu jangan sampai salah Teh Rani ya. Coba, jadi ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam sholat. Coba yang pertama apa bedanya? Farrojulu laki-laki, yujapi ya, yujapi itu merenggangkan atau mengangkat ya. Di Fathul Bari tertulis itu yarpa'u, mengangkat atau merenggangkan. Terus yujapi mengangkat atau merenggangkan, mirpakoihi kedua sikutnya ya, anjanbaihi dari sisinya. Apa sisi itu maksudnya ini ya? Nah ini bagian badan yang pinggir ya, anjan baihi dari dua sisinya, wayukilu ya, dan yukilu
Yukilu juga artinya mengangkat juga ya. Wa yukilu dan mengangkat batnahu ya perutnya an fakhidaihi dari kedua pahanya, firruku'i di dalam ruku, was sujudi dan sujud. Ya, coba diulang ya. Jadi laki-laki itu ya mengangkat apanya? Mengangkat sikunya atau merenggangkan sikunya. Jadi ketika ruku ya. Jadi sikunya itu direnggangkan. Jadi tidak dirapatkan tapi direnggangkan. Nah, ini sayang bisa kelihatan nggak ini ya? Ya, jadi ketika ruku sikutnya itu direnggangkan. Ya. Demikian juga ketika sujud direnggangkan. Jadi tidak disentuhkan atau dirapatkan ke bagian pinggir, gigir, sisi ya. Sisi kanan dan kiri dari badan kita. Dan apanya ini perutnya itu juga direnggangkan, wa yukillu batnahu dan merenggangkan perutnya atau mengangkat perutnya an fakhidaihi dari dua pahanya gitu. Jadi tidak disentuhkan. Nah, ini artinya kalau perempuan itu yang dirapatkan ya, tangannya dirapatkan ke samping kiri dan kanan badannya, dan perutnya itu dirapatkan dengan pahanya. Itu kalau perempuan ya. Coba dilanjut. Itu yang pertama ya. Wayajharu dan menjaharkan, agak cepat bacanya, wayajharu dan menjaharkan fi maudhi'il jahri pada tempat-tempat jahar. Wayajharu dan menjaharkan fi maudhi'il jahri pada tempat-tempat jahar. Ya, coba di ini dulu, nggak ada yang kelewat itu. Menjaharkan pada tempat-tempat yang jahar. Ya, kita tahu ketika takbir itu kan dikeraskan laki-laki itu. Artinya kalau perempuan itu dipelankan sebaliknya ya. Kemudian membaca Fatihah itu dikeraskan laki-laki. Kalau perempuan berarti dipelankan begitu. Wayajharu fi maudhi'il jahri pada tempat-tempat jahar gitu ya. Itu yang kedua atau ketiga? Kedua ya. Sekarang yang ketiga. Wa idza nabahu syai'un wa idza nabahu, dan apabila menimpa kepada rojul, kepada laki-laki itu, syai'un sesuatu ya, syai'un sesuatu fis sholati di dalam sholat, sabbaha maka dia bertasbih. Nah, jadi nabaha itu bisa berarti mengingatkan ya, dalam sholat misalnya berjamaah ya, dalam sholat berjamaah dia mengingatkan imam itu salah misalnya, sholat baru 1 rakaat sudah tasyahud awal. Nah, kalau dia mengingatkan nabaha ya, apabila dia mengingatkan, wa idza nabaha syai'un, apabila dia nabaha menimpa kepadanya sesuatu, sabaha maka dia bertasbih, yaitu membaca subhanallah gitu ya. Nah, berarti kalau perempuan itu tidak membaca subhanallah, tapi ada cara yang lainnya. Nah, itu yang ketiga. Ya, kemudian yang ketiga. Tadi yang kedua. Sekarang yang
Ketiga. Ketiga, wa auratur rajuli, aurat laki-laki, ma baina suratihi wa rukbatihi, ya, yaitu antara pusat udel bujal, ya, waruk batihi atau waruk bataihi, waruk batihi dan lutut. Nah, di syarahnya dijelaskan udelnya itu tidak termasuk aurat dan lututnya juga tidak termasuk aurat. Jadi yang aurat itu antara pusat atau udel dan lutut gitu. Yang di atas lutut itu juga tidak aurat. Ya, tapi kan nggak pantas ya. Anda laki-laki sholat itu misalnya pakai celana sontong, ya, celana yang sampai lutut. Karena apa? Nanti ketika sujud atau ketika ruku itu apa? Terbuka ya antara udel dan lututnya itu. Nah, itu bisa membatalkan sholatnya, agak panjang dikit. Nah, itu boleh sebetulnya ya, kalau hanya sekedar boleh, tapi tidak pantas kita sholat hanya dengan menggunakan celana sontok gitu ya. Wa auratur rajul, diulangi yang ketiga, aurat laki-laki, ma baina surrati warukbah, yaitu antara udel dan lutut, ya. Jelas? Berikutnya, wal mar'atu, ya, sedangkan perempuan itu tadumu, mengumpulkan perempuan atau al mar'ah, ba'duha ila ba'din, yang satu kepada yang lain gitu. Ba'duha ila ba'din, yang satu kepada yang lain. Watahfidu, sebentar ya. Jadi tadi kalau laki-laki ketika ruku dan sujud dua sikut direnggangkan ya dari sisi-sisi badan kita, dan ketika sujud si perut itu diangkat ya dari dua paha. Nah, perempuan itu dirapatkan ya, kemudian si perut itu disentuhkan juga ke pahanya, itu tadumu ba'duha ila badin, ya, mengumpulkan sebagiannya kepada yang lain tadi ya, yang saya sebutkan tadi itu. Watahfadu, yang kedua, watahfidu sautahu, dan ya, watahfidu sautaha, dan merendahkan suaranya, jadi tidak dikeraskan ya, tidak seperti Umar bin Khattab kalau sholat Allahu Akbar, nggak begitu ya, cukup Allahu Akbar. Ruku apa ya, tidak juga sami Allah liman hamidah, jadi tidak dikeraskan. Watahfidu sautaha, merendahkan suaranya, itu yang kedua. Ya, bihadratir rijal, di hadapan ar-rijal, laki-laki, al-ajanibi, yang asing, bukan mahramnya ya, kecuali kalau sholatnya itu bersama anaknya, bersama suaminya, nggak apa-apa dikeraskan. Tapi kalau sholatnya di masjid ya, di situ ada laki-laki, itu tidak boleh dikeraskan gitu ya. Begitu. Selanjutnya, wa idza nabaha, dan apabila terjadi ya kepada perempuan tersebut syai'un, sesuatu ya, pisolati, dalam sholat, sapakot, maka dia keprok. Apa itu keprok? Tepuk tangan ya, ya, tepuk tangan gitu ya. Jadi kalau tadi laki-laki itu mengingatkan imam dengan membaca subhanallah, tapi kalau perempuan itu tepuk tangan.
Tapi tepuk tangannya ini tangan kanan menepukkan punggung tangan kirinya. Ya, bisa bunyi nggak? Coba. Oh iya, bunyi ya. Ya, tapi ke tangan yang kiri gitu ya. Ya, idza nabaha syai'un, apabila menyentuh atau terjadi kepada dia, menimpa kepada dia syai'un sesuatu, sapakot ya, sopakot, maka dia bertepuk tangan. Tata caranya tadi sudah jelas ya. Jadi perut tangan kanan ditepukkan ke punggung tangan kiri. Ya, terus wajami'ul badanil hurroti, dan seluruh anggota badan wanita merdeka. Tadi ini berbicara tentang aurat ya. Kalau aurat laki-laki mabaina surati warukbah, tapi aurat perempuan itu wajami'u badanil hurroti, seluruh badan perempuan merdeka ya, illa wajhaha, kecuali wajahnya ya, wa kafaiha, dan kedua telapak tangannya ya. Ya, terus ya, jadi sekali lagi, aurat perempuan merdeka seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Tuh. Wal amatu ya, sedangkan aurat wal amatu, sedangkan wanita hamba sahaya. Wal amatu, cepat. Karrojuli, seperti laki-laki, pisolati, di dalam sholat. Apa itu? Ma baina surati warukbah ya. Auratnya itu yang ada di antara pusat ya, atau udel, bujal ya, dan lutut. Ya, terus tamat ya. Saudara sekalian, sudah sangat jelas ya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam sholat ya, sudah sangat jelas, itu tidak perlu saya jelaskan lagi berkait dengan itu. Tapi kalau kalian ada pertanyaan ya, silahkan disampaikan ya, nanti melalui akun YouTube di kolom komentar ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.